Kemudian juga beliau tuh ekspertisnya ada di bagian career and human resource, marriage and family, relationship conflict, serta psikoterapi. Kemudian juga beliau ini sampai sekarang, yang tadi saya sampaikan di awal, sampai sekarang sudah join associate di Relief sebagai psikologi. Kemudian sekarang ini sebagai keynote speaker ya di beserta Relief dan banyak mengisi di berbagai perusahaan. Nah, kita tanpa berlama-lama lagi ya, pasti teman-teman udah nggak sabar kan ya, pengen tahu nih materi yang sangat menarik di sore hari ini. Mungkin karena zaman sekarang zamannya gokil, zaman gila, pastinya bakal bikin kecemasan nih, bakal banyak efek-efek yang bisa bikin teman-teman cemas. Nah, bagaimana overcoming ini kita panggil expert kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau pantun dulu ya biar rame. Oke, hari ini belanja ikan tawas. Belinya tentu saja di pasar. Anda cemas, Anda was-was. Solusinya ada di ini webinar. Oke, silakan Kakak Winda. Oke, terima kasih Pak Imat. Wah, ini di sore hari ini tetap semangat gitu ya Pak ya. Harus gitu, harus tetap semangat. Oke, baik, terima kasih banyak pengantarnya Pak Imat di sore hari ini. Selamat sore Sobat Jos semua. Hari ini saya mau berbagi begitu ya. Bahasa saya selalu berbagi. Bukan saya yang paling tahu, tapi saya ingin membagikan apa yang saya pelajari. Kemudian juga berdasarkan pengalaman saya menghandle klien selama ini gitu ya. Terima kasih tadi pengenalan dari Pak Imat sudah luar biasa, tapi kalau kata orang tidak kenal maka tidak sayang, jadi saya mohon izin perkenalkan diri lagi. Begitu, nama saya Erwinda Trisatya, saya biasa dipanggil Winda. Nah, biar awet muda kalau kata Pak Imat tadi dipanggilnya Kak aja gitu ya. Jadi saya Erwinda, saya seorang psikolog klinis dan saya salah satu psikolog di Relief. Jadi kalau nanti, nah ini bersyukurnya juga saya lupa sambil mau menyampaikan bahwa di bintang 7 ini, jadi bagi rekan-rekan atau Sobat Jos yang nanti ingin melakukan konseling di Relief, nanti kalau mau mencari psikolognya, salah satunya pasti nanti akan ada nama saya, gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Imat, karena ini di era yang luar biasa begitu ya Pak ya, jadi banyak sekali berpotensi untuk memunculkan kecemasan. Nah, sebelum saya ngebahas tentang cemas, stres, dan sebagainya, saya mau ngajak rekan-rekan atau Sobat Jos untuk berinteraksi terlebih dahulu. Nah, bicara tentang yang tadi, kita bicara tentang pengen berinteraksi, kita mau bermain mitos versus fakta. Nah, ada dua nih, mitos atau fakta gitu ya. Nanti ada pernyataan ya rekan-rekan, nanti akan dimunculkan oleh rekan saya pernyataannya satu persatu seperti itu. Nanti saya mohon bantuan rekan-rekan dari pernyataan itu, kalau menurut rekan mitos atau fakta ya pernyataan itu begitu. Sambil menunggu nanti rekan saya menampilkan begitu ya, menampilkan mitos atau faktanya. Nah, ini sudah bisa tampil nih. Oke, kita mulai dengan mitos fakta yang pertama, yaitu pernyataan yang pertama. Ada stres yang positif. Boleh dong bantu saya jawab di kolom chat, menurut rekan-rekan ini mitos atau fakta kalau ada stres yang positif. Oke, fakta. Hendra ngejawab pertama nih. Yuk lanjut yang berikutnya. Fakta, fakta. Oh, ada juga yang ngejawabnya ini mitos. Oke, ada yang mitos, mitos, fakta. Wah, ini mulai berimbang nih. Boleh dong dibantu rekan-rekan yang lain dituliskan menurut rekan-rekan mitos atau fakta untuk pernyataan yang pertama ini. Baik, kita akan lanjut ke pernyataan yang kedua. Yuk lanjut, Mbak Ima. Oke, meditasi adalah salah satu cara untuk membantu mengelola stres dan kecemasan. Mitos atau fakta? Oke, fakta-fakta. Cepet banget nih masuknya ya. Fakta begitu ya, banyak sampai pakai huruf besar semua itu fakta gitu. Baik. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan. Itu tadi baru pernyataan yang kedua. Kita akan lanjut pada pernyataan yang ketiga untuk mitos atau fakta. Pernyataannya adalah tipe kepribadian itu berkaitan dengan kerentanan seseorang menghadapi stres atau terhadap stres. Mitos atau fakta? Oh, ada yang bilang enggak nih, ada yang bilang itu berarti mitos gitu ya. Ada yang mengatakan itu fakta. Wah, ini berimbang nih. Seru nih nanti kalau di pembahasan begitu ya. Oh iya, terkait dengan jawabannya apa, apakah ini mitos atau fakta, nanti kita akan sambil kita membicarakan materinya gitu ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah menjawab. Itu pernyataan yang ketiga. Kita akan lanjut ke pernyataan yang keempat terkait dengan mitos atau fakta, yaitu
self care itu egois? Ayo, menurut rekan-rekan benar atau enggak? Mitos atau fakta kalau self care itu dikatakan sebagai egois? Oke, ini cepet banget langsung ada yang ngejawab mitos gitu ya. Tapi ada yang juga ngejawabnya fakta gitu ternyata. Baik, nanti kita coba kulik gitu. Oke, Gat, terima kasih banyak rekan-rekan antusiasnya di sore hari ini. Semoga bisa membuat jam-jam rawan begitu ya biasanya. Apalagi bagi yang mungkin rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa ini semakin rawan begitu jamnya. Karena perut kayaknya udah mulai dangdutan, keroncongan dan kawan-kawan begitu ya. Tapi hari ini kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang kayaknya hampir setiap orang makin ke sini itu semakin banyak yang mengalami ini. Kita akan bicara tentang stres dan juga tentang kecemasan. Nah, kita akan masuk pada yang pertama dulu nih rekan-rekan, yaitu tentang stres. Stres itu apa sih? Kenapa banyak banget setiap orang tuh kalau misalnya lagi ada masalah tuh ngomongnya, aku tuh stres, Mbak. Aku tuh stres, Kak. Gitu ya. Stres itu apa? Sebenarnya kalau kita bicara konsep stres dulu nih rekan-rekan, pahami bahwa ternyata stres itu adalah reaksi individu, baik itu secara fisik atau bisa juga secara emosional, apabila ada perubahan dari lingkungan yang membuat kita harus menyesuaikan diri. Jadi, tidak bahwa konteksnya itu selalu negatif aja. Jadi kalau tadi ada pernyataan bahwa ada stres yang positif, jawabannya adalah fakta. Kok bisa ada di slide yang berikutnya bahwa stres itu ternyata terbagi jadi dua nih rekan-rekan. Ada stres yang positif dan ada juga stres yang negatif. Stres yang positif itu disebut dengan eustress. Yang seperti apa sih eustress atau stres yang positif? Itu adalah pada saat rekan-rekan menghadapi situasi stres tetapi diiringi dengan perasaan yang senang, bahagia, antusias, semangat, maka itu disebut dengan stres yang positif. Mayoritas gitu ya, mayoritas pada saat ada tantangan yang berubah menjadi beban dan itu sulit untuk dijawab, maka antusiasme ini itu cenderung akan menjadi kelelahan. Ada di slide yang berikutnya, antusiasme ini akan menjadi kelelahan dan kemudian kepuasannya rekan-rekan yang tadi senang banget misalnya bisa capai, itu mayoritas bisa bergeser menjadi stres negatif yang tadi di slide yang sebelumnya itu ada disebut dengan distress. Itu adalah stres yang negatif. Jadi terkait dengan stres itu ada yang positif, itu adalah fakta. Tergantung nih kitanya akan menghadapi situasi itu seperti apa. Apakah kita akan menghadapinya dengan stres yang positif atau dengan stres yang negatif. Bicara tentang stres kerja, ada sekali begitu ya, ada di slide yang berikutnya. Yang pertama biasanya kaitannya adalah tentang workload. Jadi workload yang terlalu tinggi di pekerjaan rekan-rekan masing-masing membuat rekan-rekan ngerasa kelelahan misal, kemudian ngerasa kehabisan waktu, kemudian ada juga kaitannya tentang manajemen style, jadi masing-masing company juga berbeda-beda, kebijakan company juga berbeda-beda, belum lagi ada kaitannya juga dengan personal, kerja, bawahan, kita akan stres. Ada juga job insecurity misalnya nih, merasa bahwa kok karirku gini-gini aja ya, karirku belum naik atau aku ini aja. Atau ada penyebabnya terkait work-life conflict. Jadi sulit untuk menyeimbangkan waktu di pekerjaan dengan di kehidupan pribadi. Itu penyebab yang pertama di pekerjaan. Ternyata ada juga nih di slide yang berikutnya isi di luar pekerjaan yang menyebabkan stres kerja. Yang pertama adalah kondisi fisik atau kondisi mental. Kondisi fisik itu yang seperti apa? Pada saat rekan-rekan sakit, kemudian ternyata sakit secara fisik, kemudian rekan-rekan harus masuk kerja, kemudian bekerja, itu bisa menimbulkan kondisi stres juga. Kemudian ada financial issues, kemudian kemarin itu ya pada saat-saat pandemi masih awal terjadi, atmosfer around itu juga berdampak seperti itu. Kemudian bagaimana juga lingkungan sekitar kita, baik itu di pekerjaan ataupun di luar pekerjaan, suportif atau tidak, itu juga berdampak. Dan ada juga kaitan tentang tipe kepribadian. Jadi, kalau yang tadi di pernyataan yang kedua, yaitu tipe kepribadian itu berpengaruh pada kerentanan individu terhadap stres, jawabannya adalah
fakta. Kok bisa? Nanti saya akan sedikit ngedukun gitu ya ke rekan-rekan, tapi nanti jangan sekarang. Biar antusiasnya tidak berkurang begitu ya. Kok bisa tiba-tiba ini psikolog ngedukun? Nah, nanti gitu ya. Baik, bicara tentang stres yang tadi begitu, tadi kita sudah pahami dulu apa saja yang bisa menyebabkan, dan ini masing-masing dari kita boleh deh dicek masing-masing apakah ada dari berbagai penyebab yang tadi saya sebutkan itu ternyata kita alami gitu. Nah, kenapa sih kok stres ini jadi penting untuk dibahas, stres dan anxiety nanti penting untuk dibahas? Kita coba cek di slide yang berikutnya. Itu ada beberapa bahaya stres bagi tubuh. Ini saya baru mengatakan stres loh ya, baru dampak stres, belum di dampak kecemasan. Coba teman-teman lihat ternyata dampaknya bisa seperti yang tadi kayaknya udah disebutin juga di teaser yang tadi pertama kali muncul begitu ya. Bisa jadi ngerasain sakit perut itu bisa di MAH gitu ya, jadi efeknya bisa di luka lambung atau kemudian bisa jadi diare, sembelit, sakit kepala, bisa jadi bagi yang perempuan sampai dengan mengalami gangguan siklus menstruasi, kemudian fungsi seksual juga terganggu, bisa jadi kesulitan bernafas, bahkan bisa berujung pada diabetes. Nah, kenapa sih kok sebenarnya ketika kita bicara stres itu dampaknya bisa sebesar itu begitu ya? Karena pada saat kondisi stres itu terjadi, hormon di tubuh kita itu sebetulnya tidak bisa diproduksi secara optimal. Termasuk hormon-hormon yang sebetulnya itu kita butuhkan supaya kita bisa jadi lebih sehat secara fisik. Nah, ternyata di slide yang berikutnya ada tuh bahwa seringkali stres itu justru sebenarnya bukan timbul hanya karena terlalu banyak aktivitas. Tetapi seringkali stres itu justru terjadi ketika individu memilih untuk tidak melakukan apapun untuk menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, lagi pada stres, Sobat Jos memilih untuk ya udah deh ayo ngebakso aja. Lagi stres misalnya ya udah ayo ngopi aja. Lagi stres ya udah ayo main game aja. Tapi sumber stresnya tidak diselesaikan. Itu berpotensi untuk membuat stresnya masuk pada stres yang negatif. Tadi kita bahas sedikit terkait dengan stres ya rekan-rekan. Sekarang kita geser, kita ngebahas tentang kecemasan. Di slide yang berikutnya ada kita pahami dulu pengertian kecemasan. Jadi kecemasan itu adalah sebuah kondisi emosi individu yang timbul rasa tidak nyaman pada sisi diri masing-masing begitu ya. Dan ini berkaitan dengan pengalaman yang samar-samar. Catatan terpentingnya adalah biasanya kecemasan ini tidak menentu dan disebabkan oleh sesuatu yang belum jelas. Misalnya, tadi saya bicara sedikit tentang dukun, kayaknya rekan-rekan juga banyak deh yang mempelajari ilmu perdukunan. Kok bisa? Misalnya seperti ini. Bagi yang sering overthinking atau mengalami kecemasan, seringnya ngomongnya begini, ntar kalau kayak gini gimana ya? Jangan-jangan kalau ini, jangan-jangan kalau itu nanti begitu. Kalau aku begini nanti begini. Nah, itu kan udah kayak Mbah Dukun gitu ya. Bisa tiba-tiba ngeramal apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Biasanya ini adalah salah satu ciri-ciri kecemasan. Apalagi nih tanda-tanda kecemasan yang lain, ada di slide yang berikutnya, ada terbagi jadi 3. Jadi ada tanda gejala secara fisik, gejala perilaku, dan gejala kognitif. Bagi rekan-rekan nanti sebelum mendapatkan salinan dari materi gitu, misalnya boleh deh yang ini di screenshot gitu ya, kemudian dievaluasi, aku banyak nggak sih ngerasa seperti ini. Jadi ini itu bisa jadi checklist ya bagi rekan-rekan, aku banyak ngalamin seperti ini nggak. Semakin banyak yang teman centang begitu ya, artinya ada kemungkinan besar bahwa rekan-rekan mengalami kecemasan. Dan kalau semakin banyak yang dicentang, artinya tingkat kecemasannya berpotensi berarti lebih tinggi dibanding yang biasanya. Begitu ya. Nah, apa saja yang bisa memunculkan kecemasan begitu? Yang pertama nih, biasanya ada di slide yang berikutnya, yaitu biasanya pola pikir yang salah. Ada terobsesi terhadap sesuatu, misalnya obsesinya adalah terkait dengan semua harus berjalan dengan baik, betul-betul semua harus berjalan sesuai dengan planning, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa jadi memunculkan overthinking dan sebagainya. Bisa jadi ternyata ada juga pengalaman traumatis di masa yang lalu begitu ya. Kemudian pada saat sekarang tiba-tiba muncul yang mirip sehingga men-trigger untuk muncul kembali kecemasannya. Kemudian yang ketiga bisa jadi memang tipe kepribadiannya adalah tipe yang cenderung pemikir.
kemudian dia cenderung mengejar kesempurnaan, tadi kaitannya dengan obsesi, kemudian ada juga kondisi fisik individu. Jadi misalnya seperti pada saat tadi saya mengatakan sakit, begitu ya, ternyata harus bekerja, bisa jadi bikin cemas, nanti aku bisa nggak ya perform dengan baik, dan sebagainya. Atau juga bisa jadi pada saat ada kondisi kesehatan fisik lainnya yang bisa jadi menghambat atau keterbatasan fisik, itu juga bisa memunculkan kecemasan. Yang berikutnya, lingkungan yang kurang mendukung, menimbulkan kecemasan loh. Misalnya, pada saat kita lagi tipenya memang pemikir, kemudian yang di sebelah tuh malah nanyain, terus kamu udah sampai mana, udah atau belum, dan sebagainya. Tapi dibantuin juga enggak. Kemudian misalnya lagi stres banget, lagi banyak banget kecemasannya, ternyata lingkungan sekitar justru misalnya, mohon maaf, masih banyak banget misalnya kalimat seperti ini, kamu kenapa sih gini aja stres, atau kamu kenapa sih gini aja kok cemas, lemah banget sih. Nah, kalimat-kalimat yang seperti ini itu juga bisa berdampak ke individu. Jadi penting untuk kita sebetulnya, ini salah satu yang bisa kita lakukan nantinya adalah tolong deh coba cek lagi circle terdekat atau orang-orang terdekat kita itu sebetulnya adalah orang-orang yang suportif atau tidak. Nah, apa efeknya kalau seandainya kecemasan ini berlanjut dan terus-menerus begitu ya? Ada di slide yang berikutnya, dampak kecemasan itu ada banyak. Ini ada sampai dengan imunitas yang menurun, kemudian hormon stresnya semakin tinggi, resiko darah tinggi, dan juga penyakit jantung, dan banyak sekali yang lainnya. Dan yang terakhir, jangan lupa bisa jadi membuat kita jadi terisolasi secara sosial. Baik kitanya yang menarik diri secara sosial karena kita cemas akhirnya kita menarik diri, atau justru orang lain yang melihat bahwa kita sedang merasa tidak nyaman dan orang lain memilih kita untuk agak menjauh dari kita, gitu ya. Jadi perlu nih kita melakukan manajemen stres dan manajemen anxiety supaya tidak sampai ada dampak-dampak negatif yang kita alami. Pasti jadi pertanyaan gitu ya, Mbak Wina, jadi gimana sih cara untuk memanage stres dan kecemasan itu yang benar? Kita mulai dari dulu begitu ya. Bicara tentang manajemen stres, ada di slide yang berikutnya, sebenarnya nih rekan-rekan perlu kita pahami dulu bahwa sebenarnya proses manajemen stres itu adalah proses bagaimana kita memandang situasi stresnya itu sebagai tantangan, bukan sebagai beban. Contoh nih misalnya, pada saat rekan-rekan atau Sobat Jos itu misalnya main game, terus kemudian di game itu ternyata kok ini kayaknya level ini aku susah banget ya, susah banget untuk menaklukkan, atau kok kayaknya aku susah banget buat menang, begitu ya. Kita akan merasa tertantang, kita pengen coba lagi dengan misalnya kita pakai senjata A, pakai senjata B, pakai ini, pakai itu, cara ini, cara itu, dan sebagainya. Kita mempelajari itu dengan baik karena kita merasakan bahwa ini sebagai sebuah tantangan yang harus aku taklukkan, begitu. Nah, itu kenapa kita tetap ngerasanya kayaknya seneng banget kalau main game, begitu ya, bisa sampai berjam-jam walaupun itu berat, walaupun itu sulit. Nah, ternyata bisa jadi itu akan masuk kondisi stres pada saat kita merasa bahwa game itu sebagai beban. Contoh misalnya, aduh aku udah berbulan-bulan nyelesain ini nggak bisa banget, dan ternyata aku harus pakai weapon tertentu, aku harus pakai senjata tertentu yang itu misalnya harus beli, dan belinya tuh harus pakai uang dan sebagainya. Di sini akan muncul berubahnya jadi beban. Jadi rekan-rekan, yang terpenting dalam manajemen stres sebetulnya adalah coba deh ubah dulu pola pikirnya. Yang terpenting itu bukan situasi stresnya, melainkan respon kita terhadap stres itu sendiri. Kok bisa begitu ya? Nanti nih ya, setelah ini nanti akan ada sesuatu yang muncul di layar rekan-rekan semua. Nantinya saya mohon bantuan rekan-rekan untuk menuliskan di kolom chat, menurut rekan-rekan ini apa? Sekali lagi pertanyaan adalah ini apa? Yuk, boleh dilanjut rekan-rekan dari live, boleh dilanjut di slide yang berikutnya. Oke, silakan dituliskan di kolom chat menurut rekan-rekan ini apa? Ada yang bilang ini bibir, ada yang bilang ini senyuman, oh ada yang bilang love gitu ya. Ini biasanya kalau yang hati ini biasanya hatinya sering tersakiti nih biasanya. Biasanya loh ya, belum tentu benar gitu ya. Ada yang bilang juga panah, ada yang bilang segitiga, ada yang bilang dagu. Nah ini ada yang, ini kayak kalau pecinta kucing akan bilang ini seperti hidung kucing begitu ya.
Ada yang bilang seperti jam pasir, hitung binatang. Wah, ini ada yang sama seperti saya, bahwa dulu pertama kali saya melihat ini, saya juga menjawabnya adalah kantong Doraemon gitu ya. Ada ternyata yang ngejawab itu, ada yang bilang juga bumerang, lidah, dan sebagainya. Wah, ini banyak nih ya yang ngejawab itu. Kalau ini ada yang menjawab juga sebagai pick gitar ini biasanya karena suka ini nih, suka main gitar biasanya ya. Oke, baik, terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah menjawab. Tapi saya punya pertanyaan deh. Masih ingat nggak sih tadi waktu saya menunjukkan ini, apa pertanyaan saya? Pertanyaan saya adalah, ini apa? Saya nggak bilang loh, bagian hitam ini apa. Sebetulnya ada opsi lain bagi rekan-rekan ingin menjawab, yaitu, Mbak, ini tuh layar besar putih, tapi di bagian tengahnya ada bagian berwarna hitam yang bentuknya seperti gitar, seperti hidung, seperti hati, dan sebagainya. Apa bedanya? Kalau tadi rekan-rekan menjawab bagian hitam ini menjadi lebih awal atau lebih dulu, maka bagian putih itu hanya akan jadi background. Padahal coba lihat, mana ukuran yang lebih besar? Ternyata ukuran yang lebih besar itu justru terletak pada bagian putihnya. Tapi justru rekan-rekan fokusnya adalah pada bagian yang hitam. Memang begitulah manusia, begitu ya. Begitulah manusia, mayoritas dari kita, tidak semua, karena manusia itu unik, begitu ya. Mayoritas dari kita itu cenderung melihat sesuatu itu yang sifatnya adalah kontras dan menonjol sekali atau terlihat sangat mendominasi. Contoh seperti di gambar ini, karena gambar yang warnanya hitam dan backgroundnya putih, sehingga di mata kita langsung terfokuskan pada bagian yang berwarna hitam. Nah, pada saat bicara tentang stress management, sebetulnya rekan-rekan, prinsip utamanya adalah bagaimana kita meletakkan fokus perhatian kita. Bagian hitam itu bisa jadi seperti situasi stres yang kita alami. Tinggal kita yang memilih. Kita mau fokus hanya melihat pada bagian hitam saja, atau rekan-rekan bisa juga melihat pada bagian putih yang masih sangat luas, yaitu apa yang aku punya, apa yang bisa aku lakukan, apa yang mampu aku lakukan, sumber daya apa lagi yang bisa aku cari, ada nggak dukungan lain yang bisa aku dapatkan dari orang untuk menjawab stres tersebut. Jadi prinsip utama atau prinsip utama yang harus dilakukan pada saat kita melakukan yang namanya manajemen stres adalah tolong ubah lagi fokus kita. Coba lihat lagi, bukan hanya terkait dengan situasi stresnya, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab kondisi tersebut. Gitu ya. Nah, ternyata kalau kita bicara tentang stres nih rekan-rekan, satu kondisi situasi begitu ya, itu bisa stres bagi si A, tapi juga bisa ternyata itu tidak menimbulkan stres bagi si B. Kok bisa seperti itu? Ada di slide yang berikutnya. Nah, sebelumnya saya boleh minta dong rekan-rekan untuk melakukan suatu aktivitas. Silakan boleh dilihat di video, begitu ya. Bolehkah melakukan seperti ini? Jadi tangan rekan-rekan boleh ditautkan seperti ini. Boleh dicoba dulu. Kemudian silakan rekan-rekan lihat, ternyata ada yang merasa lebih nyaman kalau jempol kiri di atas. Ada juga yang lebih nyaman kalau jempol kanan di atas. Nah, ini beda-beda nih. Silakan dicoba dulu bagi rekan-rekan lebih nyaman yang mana? Lebih nyaman jempol kiri di atas atau jempol kanan yang di atas? Silakan diperhatikan dulu, begitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang saya mau agak sedikit ngedukun begitu. Saya mau dong minta volunteer dulu. Bolehkah saya minta volunteer dari Sobat Just semua? Mungkin saya akan mulai dari yang jempol kanan di atas. Adakah yang jadi volunteer saya dan bersedia untuk open mic? Ada Mbak Fitri. Boleh dong Mbak Fitri open mic ya? Selamat sore. Sore. Wah, ini dari suaranya saja ini memang kayaknya kemungkinan besar betul nih jempol kanan di atas banget gitu ya. Mbak Fitri boleh tahu Kak bisa open cam nggak kira-kira? Ya. Oke. Kalau Mbak Fitri ini dalam sehari-harinya ya, kalau pas gak lagi bulan puasa gitu. Mbak Fitri kalau makan siang jam berapa Mbak? Jam 11 sampai 12. Jam 11 sampai 12. Sangat jamnya benar-benar teratur? Jamnya soalnya diacak. Kadang jam 11, kadang yang jam 12 gitu. Oke. Mbak Fitri punya penyakit mah kan, Mbak? Enggak. Oh, enggak punya. Oke. Tapi kalau selama ini ketika ada problem atau ketika ada satu pekerjaan yang belum selesai, mayoritas makannya ditunda atau tetap makan dulu? Ditunda.
ditunda. Nah, ini kecenderungan biasanya orang-orang yang punya jempol kanan di atas. Kalau kerjaan nggak selesai atau problem nggak selesai, itu makan jadi hal yang kesekian. Biasanya, saya bilang biasanya loh ya, biasanya orang jempol kanan di atas ini punya penyakit mah, biasanya. Kenapa kok begitu? Mbak Fitri biasanya kalau mau keluar kota, Mbak Fitri udah kepikir jauh-jauh hari belum? Baju apa aja yang mau dibawa, berapa lama di sana, aktivitas apa aja yang harus aku kerjain, dan sebagainya. Kayak gitu nggak, Mbak? Iya, dipikirin. Oke, bahkan bisa jadi bajunya yang harus aku bawa yang cocok yang mana, jilbabnya warna apa, sepatunya kira-kira yang cocok dengan aktivitas warna apa, kayak gitu nggak, Mbak? Betul. Betul, oke. Nah, kan ilmu dukun saya masih sakti ternyata ya. Oke, jadi itu kebiasaan orang jempol kanan di atas ini adalah tipe-tipe orang pemikir yang biasanya pada saat ada sesuatu itu dia benar-benar berpikirnya ini nanti harus seperti apa ya. Ini tipe planner biasanya. Jadi suka bikin to-do list, kemudian merencanakan dari jauh-jauh hari apa yang bisa aku lakukan. Bahkan nih misalnya biasanya orang jempol kanan itu sampai dengan memikirkan langkah antisipasinya gimana ya, biar nggak sampai A, biar nggak sampai B, dan seterusnya. Mbak Fit, sering mimpi nggak sih kalau pas lagi tidur? Kadang-kadang Kadang-kadang. Lebih ke sering atau enggak? Atau sering terbangun nggak pada saat tidur? sering. Oke, nah ini salah satu ciri lagi orang yang jempol kanan di atas, begitu ya. Satu, sering mimpi, dan yang kedua adalah sering terbangun di malam hari pada saat tidur. Kenapa? Karena mayoritas orang dengan jempol kanan di atas, yaitu orang tipe pemikir, ini sebelum tidur masih mikirin banyak masalah. Sehingga pada saat tidur, itu justru munculnya, manifestasinya itu munculnya itu tersimbolisnya itu dalam bentuk mimpi. Jadi kalau yang dengar bahwa mimpi digigit ular mau dapat jodoh, itu bukan gitu ya. Mau tahu artinya konseling aja sama saya. Nanti tak kasih tahu artinya apa gitu ya. Jadi sebetulnya mimpi itu adalah salah satu bentuk dari beban yang sebetulnya kita punya, dan dia tersimbolisnya munculnya dalam bentuk mimpi, atau bisa jadi terbangun di malam hari. Itu menunjukkan bahwa biasanya orang-orang seperti ini itu tidak mendapatkan tidur yang berkualitas, sehingga seringkali bangun tidur badan masih sakit semua. Gitu Mbak Fit? Kurang lebih begitu. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Fitri sudah jadi volunteer buat saya, menyenangkan sekali. Ternyata ilmu dukun saya teruji begitu ya di sore hari ini. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Terima kasih, selamat sore. Baik, selamat sore. Kita lanjut ke jempol kanan di atas, jempol kiri di atas. Wah, ini sudah langsung ada yang menuliskan jempol kiri di atas, udah deg-degan, nggak sabar gitu ya. Baik, boleh dong satu orang jadi volunteer saya yang jempol kiri di atas. Pas banget jempol kiri di atas gitu ya. Jadi ini Pak Hati, mohon maaf, boleh open cam nggak Pak? Waduh. Boleh lepas masker sebentar aja. Habis itu tutup lagi boleh deh. Oke. Oke, siap. Wah, keren Pak Tim nih. Oke, Pak Atim dan Pak Imat ini kayaknya 11-12 gitu ya. Waduh. Cuman bedanya ada bedanya, tetap ada bedanya gitu ya. Kalau prinsip utamanya orang dengan jempol kiri di atas ini adalah orang yang kreatif sebetulnya. Idenya banyak banget yang mau dicoba begitu ya. Pengen ini, pengen itu, dan sebagainya. Kemudian juga kalau seandainya nih Pak Imat disuruh duduk diam di depan laptop dalam waktu yang lama, itu nggak betah. Iya nggak Pak? Ya, betul sekali. Lebih senang nih Pak Atim dan Pak Imat itu kalau bisa ketemu sama orang aja, ngobrol sama orang dibandingkan cuman ngobrolnya dari Betul Kak laptop. Winda. Iya. Betul kayak gitu Pak Atim juga? Iya, betul. Ayo Pak Ipat, kita ketemuan aja nih. Bentar lagi kita Oke, bukber, oke. Pak. Dapat warisan Oke. ya, Pak. Dapat warisan. Baik, itu kebiasaan orang jempol kiri di atas begitu ya. Ini biasanya lebih suka ketemu orang daripada harus duduk di belakang laptop dalam waktu yang lama. Dan biasanya, saya bilang nggak semua ya, tapi biasanya itu kalau kerja tuh biasanya nggak terlalu suka kalau lokasinya itu misalnya sunyi senyap, nggak ada suara dan sebagainya. Bisa jadi ini bedanya lagi nih. Kalau orang jempol kanan di atas, kalau datang tuh paling biasanya cuma bilang Assalamualaikum gitu ya. Kalau orang jempol kiri di atas itu selalu dia akan bikin rame. Jadi kalau datang tuh bisa jadi yang Assalamualaikum, apa kabar, ngapain, bla bla bla, dan sebagainya. Itu biasanya kayak gitu. Kayak gitu juga nih enggak, Pak Imat dan Pak Atim. Iya. Kalau ini Pak Tim aja yang jawab, Kak. Oh, padahal itu
Pak Imat banget Bu. Pak Imat Aduh, banget ya kakak tuh ya. kan, betul itu Pak Imat banget tuh sebenarnya gitu ya. Baik, itu kebiasaan orang jempol kiri di atas, jadi rame, seru dan sebagainya. Dan kalau untuk orang-orang yang seperti ini karena mereka sangat humble dengan orang, mereka jadi lebih mudah untuk bisa berinteraksi dengan banyak orang. Termasuk orang yang katanya pendiam pun kalau diajak ngomong mereka, setidaknya mereka jadi jauh lebih mau berkata-kata satu atau dua kata. Terus yang berikutnya, nah itu tadi sisi positifnya ya, sisi positifnya. Ternyata ada lagi yang berikutnya adalah kalau ngerjain sesuatu, karena idenya banyak, seringkali belum selesai ngerjain satu hal, udah geser ngerjain yang lain. Dengan alasan, bosen sih sebenarnya, coba kerjain yang lain dulu. Tapi nanti tetap yang ini dikerjain, cuman butuh butuh pengalihan sebentar supaya tidak merasa bosan. Biasanya begitu. Kalau Pak Atim udah geleng-geleng, nggak kayak gitu ya Pak Betul ya? banget. 100% itu betul. Oh, 100% gitu ya Pak ya, malahan ya. Oke. Nah, ini Pak Imat jangan senyum-senyum aja nih. Bener nggak Pak? Ya, ikut kata Pak Atim aja, Kak Winda. Oke. Nah, ini kebiasaan orang jempol kiri di atas ya. Jadi karena orangnya kreatif, pengennya nyoba banyak hal, seringkali jadinya belum selesai satu kerjaan, udah geser ke yang lain. Dan termasuk misalnya begini, gampang nih rekan-rekan, kalau nanti rekan kerjanya itu ternyata adalah orang jempol kiri di atas, kalau mau membuat mereka produktif bekerja itu gampang. Ajak mereka makan dulu. Wow. Jadi senangkan hati mereka dulu, baru mereka jos untuk kerja. Betul ya Pak Atim ya? Yes. Nah, jadi setelah ini silakan lirik teman-teman di kanan kirinya, jempol kanan apa jempol kiri di atas nih, biar tahu bagaimana cara harus berinteraksi dengan mereka. Baik, terima kasih banyak Pak Atim dan Pak Imat sudah jadi volunteer saya di sore hari ini. Ya, sama-sama Kak Winda. Sama. Baik. Terima kasih banyak gitu ya. Wah, hari ini ilmu dukun saya ternyata cukup sakti begitu. Jadi 3 volunteer saya ternyata terbukti benar begitu ya. Nah, kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Ternyata secara general, kita bicara secara general dulu ya rekan-rekan. Ada di slide yang berikutnya bahwa ketika bicara tentang tipe kepribadian itu secara umum dulu nih ya, itu terbagi dua, yaitu tipe kepribadian A dan B, atau kalau di sini disebutnya adalah tipe kepribadian 1 dan tipe kepribadian 2. Tipe kepribadian 1 ini adalah orang-orang dengan jempol kanan di atas, ini yang biasanya cenderung lebih pemikir, sehingga dia jauh lebih rentan untuk menghadapi stres pada saat dia menghadapi suatu kondisi yang tidak menyenangkan atau suatu kondisi yang dia tahu ini akan sulit untuk dia jawab. Bedanya dengan orang di tipe kepribadian yang kedua atau orang dengan jempol kiri di atas, pada saat ada satu kondisi stres tertentu, jadi ada satu kondisi yang mengharuskan penyesuaian diri, begitu ya. Orang dengan tipe kepribadian yang kedua ini cenderung lebih santai. Oke, tenang aja, nanti kita cari caranya. Kenapa? Karena mereka cenderung lebih kreatif. Bisa banyak hal, bisa banyak potensi yang dia lihat, oh bisa nih begini, oh bisa nih begitu, pakai cara ini, bisa pakai cara itu. Nah, apakah artinya orang dengan tipe kepribadian yang kedua itu tidak bisa stres? Oh, tetap bisa. Stresnya adalah contoh kalau Pak Imat itu disuruh duduk lama di depan laptop dari pagi sampai dengan sore, begitu. Nggak boleh ketemu orang gitu, nggak boleh ngobrol sama orang, nah itu sumber stres buat orang dengan tipe kepribadian yang kedua. Kenapa? Karena mereka sangat menyukai aktivitas sosial tertentu. Jadi, masing-masing dari kita itu punya sumber stres yang berbeda-beda, yang bisa memunculkan kita jadi lebih stres, dan kita perlu melihat lagi, apakah kita tipe orang yang jauh lebih rentan stres terhadap hal ini, ataukah tidak. Begitu ya, itu masing-masing dari kita perlu memaknai itu kenapa tadi saya mengajarkan kita masing-masing untuk mengenal diri kita sendiri. Yang berikutnya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengelola stres kerja? Ada di slide yang berikutnya, yaitu yang pertama adalah kenali tanda-tanda awal stres. Kalau tadi kita sudah mengenali tanda-tanda kecemasan apa aja, sekarang kita coba lihat di slide yang berikutnya, itu ada kenali gejala stres itu apa saja. Kita bisa lihat kenali gejala stresnya itu ada 3, yaitu fisik, psikologis, dan interpersonal. Secara fisik misalnya nafas jadi pendek, kemudian mulut jadi lebih kering, kemudian otot itu terasa tegang semua, itu kenapa mayoritas kalau pulang itu kemudian ngerasanya badan sakit semua, gitu ya. Kemudian sakit kepala, ada yang ngerasa cemas, sedih, bingung, bisa jadi hopeless ngerasanya, atau ada juga yang kayak tadi di video itu juga ada bahwa cenderung
mudah marah, kemudian menyalahkan orang lain, cenderung menyerang orang lain, dan seterusnya. Ini adalah beberapa gejala stres yang perlu kita cermati. Kalau semakin banyak yang rekan-rekan alami, maka berpotensi rekan-rekan mengalami stres yang negatif. Gitu ya. Yang berikutnya yang bisa kita lakukan dan penting sebetulnya untuk dilakukan adalah prioritizing dan organizing. Ada di slide yang berikutnya. Memprioritaskan tugas. Bagi yang pengen belajar tentang bagaimana cara memprioritaskan tugas dengan baik, boleh setelah ini cari di Mbah Google gitu ya. Tulisannya adalah first thing first. Jadi keywordnya adalah first thing first, itu dari Stephen Covey. Bagaimana nanti rekan-rekan akan melihat bahwa aktivitas kita, contoh nih, aktivitas ikut webinar, itu termasuk prioritas 1, 2, 3, atau 4. Apakah dia penting, ataukah dia urgent untuk dilakukan, ataukah tidak? Nah, masing-masing dari kita itu perlu mengevaluasi setiap kegiatan kita itu sesuai dengan prioritasnya. Ini prioritas 1, 2, 3, atau 4. Sehingga nantinya pada saat kita membuat rincian tugas, kita tahu nih mana yang harus kita prioritaskan atau yang mana yang harus kita lakukan lebih awal dan mana yang kayaknya masih kita bisa tunda di jam yang berikutnya atau justru ke hari yang berikutnya. Dan pada saat membuat rincian tugas, tolong yang dituliskan itu tahapannya lebih detail. Misalnya, kalau menuliskan laporan, membuat laporan bulanan, tulisannya bukan membuat laporan bulanan nih Sobat Jos, tapi yang dituliskan adalah contoh, saya harus minta data ke si A, saya harus mengolah data B, saya harus melakukan C, saya harus koordinasi dengan si D, dan seterusnya. Sehingga pada saat rekan-rekan mau melakukan itu akan jauh lebih mudah step by step-nya. Yang berikutnya adalah supaya rekan-rekan bisa lebih mendapatkan kenyamanan pada saat bekerja dan di kehidupan pribadi, maka tolong buat jadwal yang bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi rekan-rekan semua. Dengan cara apa? Ya tadi, salah satunya adalah bikin to-do list. Kapan saatnya aku melakukan A, kapan saat aku melakukan B, dan seterusnya. Dan jangan lupa, pada saat membuat to-do list itu, tolong rencanakan waktu istirahat itu secara berkala, begitu ya. Karena ini bulan puasa saya nggak bisa nanya. Biasanya kalau lagi nggak bulan puasa saya bisa nanya nih, sampai dengan jam sekian itu sudah berapa gelas yang rekan-rekan minum? Atau tadi sudah makan on time atau belum? Karena seringkali hal-hal yang seperti ini itu terlewat. Begitu ya. Dan jangan lupa untuk coba deh buat deadline gitu ya. Deadline tugas tersebut masing-masing sesuai dengan prioritasnya. Dan kalau itu tercapai, kasih reward ke diri sendiri. Reward itu nggak selalu harus yang beli sesuatu yang mahal dan sebagainya, nggak harus loh. Reward itu juga bisa misalnya rekan-rekan berterima kasih pada diri sendiri atau menyanjung diri sendiri bahwa wah ini luar biasa nih, hari ini ternyata aku bisa selesai sesuai dengan schedule dan sebagainya. Itu juga bisa. Dan yang paling penting adalah tolong tingkatkan komitmen rekan-rekan untuk menepati jadwal gitu ya. Yang berikutnya juga berusahalah untuk terbuka atau berkompromi dengan ketidaksempurnaan. Sometimes kita udah bikin nih prioritas tugasnya, kita udah bikin rincian tugas dengan baik, tapi ternyata ada beberapa hal yang muncul mendadak sehingga akhirnya membuat planning kita itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Nah, yang tidak kalah penting lagi kalau kita bicara tentang manajemen stres adalah self-care. Ada di slide yang berikutnya, yaitu yang pertama biasanya rekan-rekan boleh tuh melakukan kegiatan yang menyenangkan atau hobi, begitu. Yang tidak kalah penting, ini yang kedua, poin yang kedua ini, dan biasanya juga seringkali terlewat pada saat di bulan puasa, yaitu olahraga. Ternyata olahraga itu adalah jadi bagian yang sangat penting nih di self-care rekan-rekan, karena itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Yang berikutnya adalah mengatur pola makan, tidur yang berkualitas, kemudian menyampaikan perasaan dan pikiran, relaksasi, meditasi, dan journaling. Nah, bagi tadi tadi ada pernyataan begitu ya bahwa self-care itu adalah egois, saya akan mengatakan bahwa itu adalah mitos. Self-care itu, jadi self-care itu bukan suatu hal yang egois, begitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa self-care itu adalah egois, itu salah.
Kenapa kok bisa begitu? Karena self-care itu yang kita sedang rawat itu adalah diri kita sendiri. Yang kita pakai untuk kerja itu adalah badan kita sendiri. Otak yang dipakai buat mikir itu adalah otak kita sendiri. Semua adalah tentang bagaimana kita itu harus dirawat dulu sebelum kita melakukan sesuatu, gitu ya. Jadi self-care itu adalah bagian yang penting sebetulnya untuk kita lakukan. Salah satu self-care yang paling sering saya sarankan itu adalah meditasi. Bagi yang merasa bahwa Mbak, susah meditasi. Yang ada saya meditasi itu malah ketiduran. Nah, seringkali itu begitu. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu rekan-rekan. Bisa jadi, kenapa rekan-rekan pada saat meditasi itu justru tertidur? Karena sebetulnya itu yang paling rekan-rekan butuhkan. Bisa jadi ternyata beberapa hari sebelumnya itu rekan-rekan nggak bisa tidur. Sehingga pada saat melakukan meditasi, justru respon fisik yang pertama kali itu adalah ini harus tidur. Jadi nggak ada yang salah dengan itu. Nanti bisa dicoba lagi di kesempatan yang lain untuk melakukan meditasi lagi. Nah, meditasi itu juga tidak hanya dilakukan pada saat tidur ya rekan-rekan. Bahkan meditasi bisa dilakukan sambil rekan-rekan itu olahraga. Termasuk misalnya lagi jalan kaki pun rekan-rekan bisa melakukan meditasi. Bagi yang pengen tahu silahkan coba cari di Mbah Google, sebutannya adalah walking meditation. Gitu ya. Atau bagi rekan-rekan yang merasa misalnya sulit untuk menyampaikan perasaan dan pikiran kepada orang lain, boleh mencoba untuk melakukan journaling. Journaling itu seperti kalau rekan-rekan zaman dulu itu membuat diary gitu ya, nulis diary seperti itu, tapi dia jauh lebih kompleks gitu. Itu adalah self care. Tadi kita baru bicara terkait dengan stress management loh ya. Yang berikutnya itu ada terkait dengan anxiety management. Sebelumnya, nanti setelah ini saya akan menunjukkan satu gambar di rekan-rekan. Tenang, ini gambar ini tanpa jebakan seperti tadi gitu ya. Nanti akan ada gambar di rekan-rekan. Saya mohon teman-teman untuk membantu menuliskan di kolom chat apa kata yang pertama kali muncul di pikiran rekan-rekan saat melihat gambar tersebut. Yuk, silakan dimunculkan tim relief. Boleh dong ditulisin Sobat Jos, dituliskan di kolom chat menurut rekan-rekan apa yang pertama kali muncul dalam pikiran rekan-rekan dari gambar ini. Follow the flow. Apalagi? Terima kasih Pak Atip. Yang lainnya? Ada yang bilang arah. Apalagi? Ada yang bilang sendiri, ada yang bilang orang nunduk, apalagi ada yang lain kah? Ingat apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran rekan-rekan saat melihat gambar ini? Ada yang bilang jalan raya, ada yang bilang lelah, ada yang bilang itu jalan lebar, ada perempuan yang lagi lelah, ada orang jalan trotoar dan sebagainya. Ada banyak ya rekan-rekan begitu. Kenapa sebetulnya saya membawakan gambar ini begitu? Nanti setelah ini rekan dari relief boleh diklik sekali begitu ya. Sebetulnya beberapa hal yang tadi rekan-rekan lihat di gambar ini, apapun itu bisa jadi sebetulnya adalah menunjukkan salah satu. Saya nggak bilang selalu, tapi bisa jadi itu adalah salah satu penyebab kecemasan rekan-rekan. Kenapa kok begitu gitu ya? Kenapa ini jadi penting sebetulnya? Ada di yang berikutnya, boleh dilanjut tim dari relief boleh diklik. Oke. Jadi sebetulnya untuk anxiety management yang pertama kali rekan-rekan harus lakukan itu adalah tolong temukan penyebab kecemasan Anda masing-masing. Karena kenapa tadi di awal, di slide awal tentang kecemasan, saya sudah menyebutkan bahwa mayoritas penyebabnya itu adalah samar-samar atau tidak jelas, sehingga kita tidak bisa mengetahui dengan pasti apa penyebabnya. Gimana caranya supaya kita bisa menemukan penyebabnya apa? Cobalah untuk menuliskan apa yang sebetulnya rekan-rekan pikirkan, apa yang rekan-rekan rasakan saat ini, coba tulis dulu semua. Sehingga rekan-rekan baru akan bisa melihat, oh ternyata masalahnya karena ini loh. Jangan-jangan masalah A itu berkaitan dengan masalah B, sehingga akhirnya ngefeknya ke C dan seterusnya. Nah, kita perlu melihat kaitan antar masalah ini, sehingga kita bisa menyebutkan dengan baik, gitu ya, atau menemukan apa sebetulnya penyebab kecemasan rekan-rekan. Itu tadi adalah poin yang pertama dan poin utama dalam anxiety management. Yang berikutnya ada di slide yang berikutnya, yaitu yang pertama begitu adalah filter berbagai informasi yang Anda lihat ataupun dengar. Kalau seandainya ternyata lingkungan di sekitar Anda membuat Anda semakin cemas atau semakin panik, maka Anda silahkan meminta waktu untuk sendiri dan memikirkan dulu apa yang jadi penyebabnya, aku harusnya seperti apa. Itu adalah salah satu cara kita untuk memfilter. Yang berikutnya
adalah fokus pada fakta, bukan cuman perasaan semata. Contoh, pada saat nanti jangan-jangan begini, nanti jangan-jangan begitu, cek lagi. Ini sudah terjadi atau belum? Ada nggak cara mengantisipasinya dibandingkan hanya berandai-andai bahwa kalau ini terjadi seperti apa? Gitu ya. Yang berikutnya tadi sudah kita lakukan, yaitu kenali tipe kepribadian, karena biasanya berpotensi untuk mengalami kecemasan terkait dengan hal-hal tertentu. Kemudian belajarlah untuk menuliskan setiap permasalahan dengan cara journaling, sehingga rekan-rekan bisa mengetahui atau mengenali apa penyebab kecemasanku. Yang berikutnya, tingkatkan self-care dan self-love, begitu ya, rasa cinta pada diri sendiri. Tujuannya apa? Karena mayoritas, nggak semua ya, mayoritas mengalami kecemasan ini berkaitan dengan bagaimana dia merasa bahwa dia tidak cukup mampu untuk menghadapi kondisi tersebut. Sehingga perlu kita meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan kita terhadap diri kita sendiri, supaya kita bisa lebih yakin ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Yang berikutnya, penting juga untuk membangun support system yang terbaik. Rekan-rekan, kita mungkin tidak bisa memilih siapa saja orang yang ada di sekitar kita, tapi kita bisa memilih dengan siapa kita mau berinteraksi lebih lanjut, lebih dekat, dan siapa yang tidak. Jadi penting untuk kita membangun support system kita yang terbaik untuk membuat kita lebih mudah mengatasi stres ataupun kecemasan. Terkait dengan teknik pernafasan, nanti setelah ini akan saya ajak rekan-rekan untuk melakukan teknik pernafasan dalam secara singkat, begitu ya. Yang kita bahas ini dulu nih, yang tersisa adalah positive thinking, kemudian tingkatkan kepercayaan terhadap diri sendiri, dan yang tidak kalah penting adalah kalau rekan-rekan semakin merasa semakin lama semakin banyak kecemasan yang muncul, coba deh untuk konseling dengan profesional, bisa psikolog ataupun psikiater. Karena rekan-rekan kembali lagi sudah difasilitasi oleh Bintang 7 untuk bisa mendapatkan konseling dengan psikolog, jangan sampai disia-siakan. Untuk proses pendaftarannya nanti akan di-share lagi oleh rekan-rekan dari tim relief di kolom chat, supaya rekan-rekan lebih mudah nantinya untuk submit, begitu ya, submit pendaftaran untuk konseling. Jadi jangan disia-siakan, karena tidak semua company loh menyediakan layanan yang luar biasa, yaitu konseling dengan psikolog. Dengan yang pastinya adalah secara etik kami akan menjaga permasalahan Anda tetap dalam konteks rahasia. Seperti itu ya. Baik, nah yang berikutnya seperti yang tadi saya janjikan, saya akan mengajak rekan-rekan untuk berlatih melakukan teknik pernafasan dalam. Ada di slide yang berikutnya, kami menyebutnya, ini salah satunya aja ya rekan-rekan, salah satunya bagi rekan-rekan yang mengalami kecemasan, boleh melakukan yang namanya teknik nafas dalam 478. Apa itu? 4 detik, rekan-rekan silahkan tarik nafas dari hidung, gitu ya, selama 4 detik, kemudian silahkan tahan selama 7 detik. Ingat 7 detik ya, jangan 7 menit, bahaya, kelamaan, gitu ya. Jadi tarik nafasnya dari hidung selama 4 detik, 7 detik kita tahan, kemudian hembuskan secara perlahan dari mulut, itu sampai habis itu dalam 8 hitungan, gitu ya. Jadi nanti kita coba sama-sama yuk. Nanti saya akan memberikan instruksi. Silakan tarik nafas panjang. 1, 2, 3, 4. Silakan ditahan nafas panjang Anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan hembuskan dari mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, sekali lagi kita coba lakukan lagi. Silakan tarik nafas panjang Anda. 1, 2, 3, 4. Silakan ditahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan dihembuskan lagi sampai 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang berikutnya saya akan mengajak Anda untuk kembali menarik nafas panjang Anda, dan nanti saya tidak akan menyebutkan dalam hitungan 1, 2, 3, 4. Anda bisa menghitungnya masing-masing, tapi saya akan memberikan instruksi berupa kalimat-kalimat. Baik, silakan narik nafas panjang Anda. Semakin Anda menarik nafas panjang Anda akan semakin merasa tenang, semakin nyaman, dan semakin tenang. Silakan Anda tarik nafas panjang Anda, dan Anda tahan nafas tersebut sambil Anda memberikan kalimat-kalimat yang positif pada diri Anda sendiri, bahwa semakin Anda menarik nafas dan menahan nafas, Anda akan semakin tenang. Sekarang silakan Anda hembuskan nafas panjang Anda dan mengatakan bahwa semakin Anda menghembuskan nafas panjang Anda, ketenangan akan semakin muncul, Anda akan melihat lagi sisi positif yang lain pada diri Anda, dan sebagainya.
Silakan sambil terus menarik nafas panjang dan mengembuskan nafas, sampaikan pada diri sendiri, saat ini aku tahu bahwa aku tidak selalu baik-baik saja. Aku paham bahwa ada banyak hal yang mungkin terjadi, tapi aku bisa mencoba untuk mengantisipasinya. Aku paham bahwa aku ingin semua berjalan dengan baik. Aku harus fokus pada apa yang bisa aku kontrol, yaitu diriku sendiri. Terima kasih pada diriku sendiri atas semua perjuangan yang sudah saya lakukan. Terima kasih sudah menjadi individu yang gigih. Kamu sudah melakukan yang terbaik, dan terima kasih sudah bersikap baik pada dirimu sendiri. Baik, itu tadi adalah salah satu teknik pernafasan panjang yang rekan-rekan bisa lakukan. Kalimat yang saya tuliskan di sini ini customize. Rekan-rekan boleh menggunakan kalimat rekan-rekan sendiri sesuai dengan situasi yang Anda hadapi. Satu kalimat terakhir yang menutup sesi sharing saya di sore hari ini adalah anxiety itu bukan sesuatu yang bisa pergi begitu saja, tetapi itu adalah sesuatu yang bisa kita pelajari untuk kita bisa kelola. Baik, itu terima kasih dari saya, Pak Imad, yang bisa saya bagi ke rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat buat Sobat JOS semua. Oke ya teman-teman ya, ngingetin lagi ya, ini kan di kolom chat kan sudah ada ya, kalau teman-teman mungkin masih benar butuh gitu ya, silakan hubungi Relief dan sudah ada ya linknya ya, jelas dengan company code-nya sudah jelas juga. Dan jangan lupa untuk isi YEP-nya ya, evaluasi untuk kegiatan webinar hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman mau ada ide apa nih, tema-tema yang oke gitu ya untuk diangkat di webinar ke depannya, bisa ya nanti sekaligus teman-teman isi di EAP-nya ya, di form evaluasinya. Oke, sekian dulu untuk webinar kita di sore hari ini.